bacaan kami malam hari ini ya Tuhan. Berkati kami agar kami betul-betul bisa memasuki kebenaran kedalaman firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat daripadamu, Tuhan Yesus, mohon wahyu daripadamu juga ya Tuhan. Agar kami betul-betul Tuhan bukan hanya menangkap ya pengetahuan luaran saja, tapi firman-Mu betul-betul bisa tinggal di dalam kami, berbicara di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita malam ini baca Yohanes pasal 15 dari ayat 12 ya, sampai pasal 16 ayat 15. Oke, saya mulai. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Kamu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus. Elia, apakah sudah bisa ikut baca? Ayat berapa, Kak? Pasal 15 ayat 22 sekarang. Ayat 22. 15 ayat 22. Yohanes 15 ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Oke, Renaldi udah buka Alkitabnya? Oke, udah ayat berapa ya sekarang? 15 ayat 23. Oke, ayat 23, siapa saja yang membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ya, 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.
Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku menyatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kak Eko, mau baca? Pasal 16 ayat 11. Sampai ayat berapa? 11 ya? Ayat berapa sampean? 11. Pasal 16 ayat 11 ya? Iya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amen. Oke. Ya, oke. Malam ini kita melanjutkan tadi mulai dari pasal 15 ayat 12 ya. Dimana kalau di pasal 15 sebelumnya, porsi kemarin itu kan jelaskan mengenai ini ya, pohon anggur, di mana ya kita adalah ranting-ranting. Kemudian Kristus, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, dan ya Bapa adalah pengusahanya, pemilik. Nah, sebenarnya ini juga menggambarkan apa ya hubungan kita juga ya, hubungan kita antara kita dengan ya Tuhan, dengan Allah. Bahwa ini adalah suatu hubungan yang hidup juga sebenarnya ya, bukan sesuatu hubungan yang mati seperti organisasi ya, tapi adalah ya hubungan yang hidup yang digambarkan oleh pohon anggur ini. Nah, kemudian di mana ya? Ya, kalau yang porsi kemarin ya kan, bagaimana kita sebagai ranting ini ya bisa hidup ya seperti ranting yang normal, yaitu berbuah adalah ya kalau di ayat 4 itu adalah tinggallah di dalam Tuhan ya, di dalam pokok anggur, dan Tuhan di dalam kita gitu. Ya, ini adalah penggambaran hubungan kita ya. Kita dengan Tuhan adalah hubungan yang hidup. Nah, lalu lanjut di ayat 12 ini ada suatu perintah ya dari Tuhan, yaitu supaya kita bisa saling mengasihi. Nah,
Kemudian ya sebenarnya ini juga dari ayat 12 ini kita tahu ya bahwa bagaimana sih kita bisa saling mengasihi itu ya karena Tuhan terlebih dulu ya telah mengasihi kita gitu. Bahkan ya kasih yang Tuhan berikan itu adalah kasih yang ya terbesar ya, yaitu kasih yang dari seseorang yang bisa memberikan nyawanya. Dan nyawa ini sebenarnya juga adalah hayat jiwa, kesenangan jiwa gitu ya, bisa rela dikorbankan. Oke. Oke, kemudian di ayat 16 Tuhan juga berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Ini juga suatu pernyataan yang sangat baik juga ya. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan sebenarnya. Ya, kita hari ini ya di posisi ini di kondisi yang seperti ini ya bisa bisa percaya pada Tuhan, bisa memiliki Tuhan di dalam kita. Ya, itu semua bukanlah kita yang memilih ya, tapi adalah ya Tuhan yang memilih kita gitu. Bahkan juga dibilang bahwa ya Allah telah memilih kita ya sebelum dunia dijadikan gitu kan. Amin. Dan ya pertama adalah kita dipilih, ya kemudian juga ayat 16 ini mengatakan bahwa kita telah ditetapkan. Ya, ditetapkan untuk apa? Yaitu untuk pergi dan menghasilkan buah. Akan menjadi buah yang tetap. Amin. Ya, ini adalah suatu kondisi yang normal ya sebenarnya dari kalau kita lihat ya di pasal ini kan kita sebagai ranting ya, ranting pohon anggur. Ya, kalau ranting itu normal, sehat, ya hidup menerima suplaian dari pokok anggur, ya pasti akan menghasilkan buah gitu kan. Amin. Dan ya, jadi ini adalah sebenarnya ada kondisi yang seharusnya dari sebuah ranting pohon anggur ya, itu menghasilkan buah. Nah, jadi kemudian ditutup lagi ya di ayat 17 yaitu dengan perintah kasihlah seorang terhadap yang lain. Amin. Nah, jadi sampai ayat 17 ini sebenarnya kita bisa melihat suatu prinsip ya, yaitu kita tidak boleh lupa juga bahwa Injil Yohanes ini kan mengenai Injil hayat ya, di mana ya Tuhan datang sebagai hayat ya. Kemudian ya hayat ini juga adalah sumber ya, di mana Tuhan sang hayat ini kan dibahas di sini adalah pokok anggur. Pokok anggur juga adalah sumber ya bagi ranting-ranting. Jadi satu prinsip yang bisa kita ambil adalah ya hayat ini adalah sebagai sumber kita dan tujuannya adalah untuk ya menghasilkan buah ini ya di ayat 16. Nah, buah ini kan artinya ya juga pertambahan banyak ya, pelipat gandaan, berkembang biakan. Nah, kemudian tapi harus ada suatu kondisi yaitu adalah kasih sebenarnya. Misalnya ketiga di ayat 12, ayat 17 ya, mengenai kasihilah, saling mengasihi. Nah, jadi sumbernya ya haruslah hayat, haruslah Tuhan. Nah, kondisinya haruslah kasih ya, kasih yang memotivasi, yang mendorong untuk pergi dan menghasilkan buah ini. Dan tujuannya atau hasilnya adalah ya ini bisa menghasilkan buah. Amin. Oke, kemudian di bagian selanjutnya ya Tuhan memperingatkan ya bahwa ya dunia akan membenci kita. Nah, sebenarnya ini karena ya pertama dunia sangat berlawanan ya dengan Allah. Dimana kita tahu dunia ini adalah sebenarnya sistem dari si Satan. Dan kita bukan lagi dari dunia ya. Kita terpisah dari dunia. Oleh sebab itu ya kita ya bisa saja maksudnya dunia menjadi membenci kita karena terlebih dulu ya dunia membenci ya Tuhan. Nah, tapi kalau dalam konteksnya sebenarnya sih dunia ya kalau di ayat ini ya lebih mengacu kepada dunia agama ya pada saat itu yang memang betul-betul membenci dan menganiaya Tuhan. Tapi
Tuhan tidak berhenti di situ ya mengingatkan saja, hanya akan ada penentangan atau penderitaan, tetapi juga di ayat 26 Tuhan kembali mengatakan mengenai penolong ya, penolong atau roh kebenaran, roh realitas yang akan diutus dari Bapa datang. Amin. Dan ya, kemudian di pasal 16 lebih ada lanjutan lagi penjelasan mengenai roh kebenaran atau penolong ini ya. Mungkin mulai dari ayat 5 ya, ayat 5. Oke. Ayat 5, ayat 6, ayat 7 ya. Di situ ada frase aku pergi kepada dia. Itu ayat 5, kemudian ayat 7 Tuhan Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ya, kita sempat bahas juga ya di minggu malam kemarin bahwa sebenarnya kepergian Tuhan adalah ya kedatangan Tuhan juga sebenarnya. Ya, dia pergi melalui mati dan bangkit, kematian dan kebangkitan. Namun dia juga akhirnya bisa datang untuk masuk ke dalam murid-murid ya, dan ke dalam kita juga hari ini. Nah, jadi ya melalui kematian dan kebangkitan ya Tuhan pergi. Tapi ya dia datang juga sebagai penolong itu. Amin. Dia menjadi penolong sebagai roh realitas juga, roh kebenaran juga untuk masuk ke dalam kita. Nah, dari ayat 8 sampai 15 kita bisa melihat sebenarnya pekerjaan dari roh itu. Nah, yang pertama adalah dia ini untuk menginsafkan dunia akan dosa. Ya, menginsafkan ini artinya adalah ya meyakinkan, akan juga menghakimi, menyadarkan ya. Jadi itu orang yang ya diinsafkan ini dalam konteks ini adalah ya betul-betul bisa dibuat sadar gitu akan kondisinya ya yang sebenarnya berada dalam dosa, jauh dari kebenaran atau keadilbenaran Allah, dan juga ya termasuk dalam penghakiman juga. Nah, ya tujuannya adalah untuk ya bisa diselamatkan gitu dari ya kondisinya itu. Nah, setelah roh itu menginsafkan, meyakinkan, menyadarkan orang kita ya, masih berlanjut lagi pekerjaan roh itu, yaitu adalah kita bisa lihat di ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi, ya setelah menginsafkan, menyadarkan itu, pekerjaan selanjutnya adalah untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Kebenaran di sini, ya, sempat kita bahas juga ya, bukan sekedar pengetahuan doktrin ya tentang agama ya, tentang Alkitab ya hitam di atas putih, tapi kebenaran ini sebenarnya adalah realitas juga gitu, realitas dari ya apa adanya Allah, siapa itu Allah ya, segala kekayaan Allah. Nah, bagaimana hal-hal yang rohani ya, hal yang rohani, hal yang berasal dari Allah, bahkan diri Allah sendiri itu tidak lagi abstrak bagi kita. Kita betul-betul bisa mengalami, menikmati, ya menjamahnya secara real di dalam kita, yaitu adalah karena berkat pekerjaan dari roh kebenaran ini, dari roh realitas ini. Bahasa Inggrisnya adalah Spirit of Reality. Nah, itulah yang memimpin kita bisa masuk ya, bukan hanya memimpin kita mengetahui, tapi adalah memimpin kita masuk ke dalam seluruh realitas ini. Amin. Nah, ini ya mungkin bukan hanya pekerjaan satu hari selesai ya, tapi ya terus
hari demi hari roh kebenaran yang terus memimpin kita. Amin. Ya, jika kita terbuka ya terhadap Tuhan, kita datang juga kepada firman-Nya. Ya, betul-betul firman juga menjadi rema ya, jadi roh dan hidup. Ya, roh kebenaran ini juga kan bekerja sama ya dari firman yang menjamah kita juga untuk membimbing kita lebih lagi masuk ke dalam realitas dari ya Allah, bahkan dari Allah Tritunggal ini. Oke, amin. Ya, demikian dari saya. Kalau ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Aku deh boleh. Boleh, silakan. Oke, yang ku dapat sih dari sini, dari ayat 12 pertama tadi, perintah Tuhan kan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya di sini aku dapat apa ya? Tuhan itu kalau memberikan perintah itu pasti dia udah ngelakuin gitu. Jadi kan pelanjutannya seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan kalau memerintahkan seseorang itu bukan hanya sekedar omongan atau apa, ya Tuhan udah ngelakuin baru dia perintahin kan. Dan aku percaya Tuhan datang ke dunia ini bukan karena dia kita kasihan atau apa, karena dia mengasihi kita, makanya dia datang. Nah yang tertegur bagiku adalah apakah aku ngasihi Tuhan karena terpaksa gitu. Terkadang kan kalau aku pikir-pikir ya, dengan aku berdoa, dengan aku baca firman terkadang terpaksa gitu. Bukan dalam hati yang baik, karena mungkin karena aku melayani, aku melayani, ya aku harus doa. Bukan dengan motivasi yang baik karena ada kerinduan dalam hati. Aku diingatkan itu, Tuhan nggak terpaksa untuk mengasihimu. Kamu terpaksa nggak mengasihi aku? Mungkin itu sih bahasanya. Lalu yang aku dapat lagi, kayak apa ya? Kayak yang bertekun, yang di ayat 16 kan. Tuhan udah apa ya? Ngasih tahu lah gitu. Ya, yang kalau ikut aku itu nggak enak-enak aja gitu. Kan harus ada yang dikorbannya, harus ada pikul salib. Ya aku percaya ikut Tuhan itu susah lah. Ikut Tuhan itu untuk taat sama Tuhan itu pasti sangat-sangat susah. Gak ada yang gampang. Tapi percaya ikut Tuhan itu menyenangkan gitu. Ya kita percaya kalau ikut Tuhan itu pasti kalau taat, betul-betul setia, ya hadiahnya surga gitu. Hadiahnya besar. Ya kalau mau hadiahnya besar, perbuatan juga harus besar gitu. Itu yang gue dapat. Thank you. Amin ya. Jadi high risk, high return ya. Jadi apa yang kita bayar, apa yang kita keluarkan, itu juga yang akan kita dapat. Oke, masih ada lagi yang lain? Beri kesempatan. Nadi, Nila. Ya, mungkin saya bagi sedikit ya. Jadi bagaimana kondisi manusia hari ini sangat tergantung dari bagaimana dia melihat nilai Allahnya. Tadi Ricky, Kak Yoel juga sudah membagikan dengan cukup baik ya. Jadi bagaimana ternyata Tuhan sendiri dia telah menjadi teladan dahulu, baru ya kita bisa mengikutinya. Kalau hari ini kita tidak bisa mengasihi orang, ya karena pasti ada halangan antara kita dengan Allah gitu. Entah itu doa kita terhalang, entah itu mungkin ada pembacaan Alkitab kita yang kurang ada kenikmatan misalnya. Tapi sungguh ya, saya melihat di dalam ayat yang pasal 16 ini ya, ayat yang keempat di sini dibilang, saya tampilkan ya. Tapi semuanya aku katakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah ini ya, hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi murid-murid itu sudah dapat sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki di atas kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Yaitu kita melihat bagaimana supaya Kristus ternyatakan kepada setiap orang.
Dan ini adalah juga salah satu tahapan dari bagaimana kitab Matius itu kan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, dan ajarlah mereka, ya. Jadi teman-teman di sini ya, ketika saatnya datang, ya, yaitu Tuhan naik, ya, Tuhan pergi, ya, murid-murid udah pada siap. Nah, malam ini juga sebenarnya kita adalah orang-orang yang telah siap, harusnya. Namun kenapa begitu banyak perkara mungkin juga menjadi halangan untuk kita, ya. Misalnya tugas yang banyak, kesibukan yang di luar, lalu juga perkara-perkara duniawi, yang entah itu ingin mengejar sesuatu, entah itu ingin mendapatkan sesuatu, ya. Itu akhirnya menjadi penghalang atau barrier supaya kehendak Allah itu ternyata. Nah, padahal Tuhan sendiri, ya, kan kita sering dengar ya kata orang bapak-bapak gereja yang terdahulu, ya apa yang Allah mau harusnya kita mau, tapi Allah yang nggak mau harusnya kita juga nggak mau. Tapi seringkali dalam kehidupan saya juga ya dahulu sebelum hari ini, ya saya masih sering apa yang Allah nggak mau tuh saya mau, saya suka banget, ya kan? Itu apa? Ya cinta dunia, ya kan? Ya banyak hal yang saya sukai, ya saya gemari gitu. Mungkin semakin ke sini ya semakin, oh Tuhan terima kasih. Kau menerangi, jika memberikan hayat, ya, sehingga ya tidak ada lagi yang bisa menjadi halangan untuk saya mengasihi Tuhan. Karena pandangan saya hanya satu, yaitu tadi Riki bilang ya pahala itu, ya. Jadi di ayat 8-11 juga jelas ya harusnya dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Tapi kalau masih ada yang nggak insaf, ya berarti sudah nyata bahwa memang pertobatannya itu nggak sejati. Ya, jadi semoga melalui ini pembahasan Injil yang dalam ini ya, kitab Yohanes, nanti sama pasal 21 masih terus dibahas bagaimana Allah menanggulangi manusia, bagaimana Ia mendidik kita, ya, sehingga kita boleh menjadi orang muda yang menyatakan kemuliaan Allah, ya, melalui tingkah laku, ya, perkataan, ya, doa kita, ya, sungguh, sehingga roh kebenaran ini memimpin, bukan lagi orang yang memimpin kita, bukan lagi ada perkataan dari ya Kaifa, Kayoel, ayo kita baca kitab, ayo kita berdoa, enggak. Tapi roh kebenaran sendiri yang ada di dalam kita memimpin kita, ya. Jadi sungguh ini satu perkara yang mulia dan mustika bagi saya. Semoga juga menguatkan teman-teman sekalian. Amin. Oke. Ada yang mau sharing lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya dalam doa. Boleh minta tolong siapa? Elia Dania buat doa, bisa? Oke, Renaldi dulu deh kalau gitu. Oke. Nah, mari kita tutup dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih di Kaulah Sang Penolong itu, roh kebenaran yang telah tinggal dalam kami, Tuhan yang terus memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sungguh kiranya kami juga bisa hidup terus bersandarkan roh kebenaran ini, Tuhan yang memampukan kami bisa saling mengasihi, juga memampukan kami untuk terus hidup bersandar pada diri-Mu, Tuhan, juga terus hati kami, Tuhan bisa terus menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu diri kami begitu lemah, begitu banyak hal lain Tuhan, tapi kiranya melalui hari demi hari kami semakin diisi oleh diri-Mu, Tuhan, kami mau terus bersama-sama datang, Tuhan, sehingga kami bisa terus dibawa ke hadapan-Mu. Tuhan bisa terus mengasihi diri-Mu, sehingga diri-Mu makin tambah dalam diri kami.
Tuhan, sungguh kami ucap syukur atas setiap berkah, setiap firman yang telah kami baca ini. Kiranya bukan hanya menjadi satu pengetahuan, tapi bisa menjadi satu rema, jadi satu penghidupan bagi kami. Dan terima kasih dan kami berdoa Tuhan. Amin. Amin. Oke, yang bisa buka kamera boleh.